Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Persaingan panas di lini depan. Siapa striker paling layak tampil di Timnas Indonesia? Ini statistik pemain lokal kita. Craig Godwin kaget. Timnas Indonesia ranking 127 tapi lebih mahal dari Australia. Begini reaksinya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi dua laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Dari daftar tersebut, terdapat 6 nama penyerang yang siap bersaing memperebutkan tempat di lini depan Timnas Indonesia. Dari dalam negeri, Kluivert memanggil 3 striker lokal, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan debutan Septian Bagaskara. Ketiga pemain ini harus membuktikan diri di antara persaingan ketat dengan 3 striker keturunan yang berkarir di Eropa, yakni Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan debutan Ular Romeni. Pertanyaannya, siapa yang paling layak menjadi pilihan utama di lini serang? Berikut rapor mereka di kompetisi domestik musim ini. 1. Ramadan Sananta masih jadi andalan, tapi performanya menurun. Ramadan Sananta masih menjadi salah satu striker lokal yang paling diandalkan di Indonesia. Striker Persisolo ini tampil dalam 23 pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 dengan 15 kali sebagai starter dan total 1.430 menit bermain. Namun, statistiknya menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibanding musim sebelumnya. Hingga saat ini, Sananta baru mencetak 4 gol dan 2 assist. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan musim lalu, di mana ia berhasil mengemas 8 gol. Penurunan performa ini membuat Sananta harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan Kluivert. Meskipun memiliki keunggulan dalam postur tubuh dan kemampuan duel udara, efektivitasnya dalam mencetak gol harus ditingkatkan jika ingin mendapatkan tempat utama di Timnas Indonesia. Sananta dikenal sebagai striker dengan finishing yang baik, tetapi kurangnya konsistensi musim ini menjadi sorotan utama. Kluivert kemungkinan akan melihat bagaimana Sananta bisa beradaptasi dengan skema permainan yang diterapkan Timnas, terutama dalam menghadapi pertahanan ketat seperti Australia dan Bahrain. 2. Hoki Caraka dari andalan PSS Sleman, kini terpinggirkan. Hoki Caraka sempat menjadi andalan di lini depan PSS Sleman pada putaran pertama BRI Liga 1. Pemain berusia 20 tahun ini tampil 12 kali dan mencetak 3 gol serta 1 assist. Namun, setelah membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, peruntungannya di level klub mulai berubah. Ia kehilangan tempat sebagai starter di PSS dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Di putaran kedua, Hoki hanya sekali dipercaya sebagai starter, sementara sisanya ia masuk sebagai pemain pengganti. Meski demikian, Hoki masih memiliki potensi besar. Sebagai pemain muda, ia dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan berduel yang cukup baik. Namun, minimnya menit bermain di klub bisa menjadi pertimbangan bagi Kluivert, apakah ia layak mendapatkan kesempatan di Timnas Indonesia atau tidak. Jika ingin bersaing dengan striker lainnya, Hoki harus menunjukkan ketajaman yang lebih baik di sesi latihan dan uji coba. Apalagi, menghadapi lawan seperti Australia dan Bahrain, dibutuhkan striker yang benar-benar tajam di depan gawang. 3. Septian Bagaskara, debutan yang siap mengejutkan. Septian Bagaskara menjadi kejutan dalam daftar pemanggilan Timnas Indonesia. Striker Dewa United ini akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya di level internasional setelah tampil impresif di kompetisi domestik. Meski lebih sering berstatus sebagai super sub, Bagaskara berhasil mencatatkan statistik yang sangat menjanjikan. Dari 27 pertandingan yang telah ia mainkan di BRI Liga 1 musim ini, 21 diantaranya ia jalani dari bangku cadangan. Namun, meskipun jarang menjadi starter, ia tetap mampu mencetak 7 gol dan 1 assist. Dengan catatan ini, ia menjadi striker lokal paling produktif di Liga 1 musim ini. Ketajamannya sebagai pemain pengganti bisa menjadi senjata rahasia bagi Timnas Indonesia. Jika ia mampu membawa performa apiknya ke level internasional, bukan tidak mungkin Kluivert akan memberikan kesempatan besar kepadanya. Keunggulan Bagaskara terletak pada insting mencetak golnya yang sangat baik. Meskipun tidak banyak mendapatkan menit bermain,
ia selalu bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mencetak gol. Mentalitasnya yang kuat sebagai pemain pengganti juga bisa menjadi nilai tambah, terutama jika timnas Indonesia membutuhkan gol di menit-menit akhir pertandingan. Siapa yang paling layak tampil? Jika melihat performa di kompetisi domestik, Septian Bagaskara bisa dibilang sebagai striker lokal paling tajam musim ini. Dengan 7 gol yang ia cetak, ia menunjukkan bahwa dirinya memiliki ketajaman yang lebih baik dibandingkan Sananta maupun Hoki. Namun, sepak bola bukan hanya soal statistik. Ramadan Sananta memiliki pengalaman lebih banyak bersama timnas Indonesia dan sudah terbiasa bermain di laga-laga penting. Meskipun musim ini performanya menurun, ia masih memiliki peluang besar untuk menjadi pilihan utama, terutama jika bisa menunjukkan peningkatan dalam sesi latihan bersama timnas. Di sisi lain, Hoki Caraka menghadapi tantangan besar karena kurangnya menit bermain di klub. Meski memiliki potensi besar, persaingannya dengan striker lain yang lebih tajam musim ini membuat peluangnya untuk menjadi pilihan utama cukup sulit. Selain ketiga striker lokal ini, persaingan semakin ketat dengan kehadiran 3 pemain keturunan yang juga memiliki kualitas tinggi. Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Ulla Romeni tentu tidak akan membiarkan posisi mereka direbut begitu saja. Craig Godwin kaget. Timnas Indonesia ranking 127 tapi lebih mahal dari Australia. Begini reaksinya. Timnas Indonesia sedang menjadi sorotan di dunia sepak bola internasional. Bukan hanya karena performa mereka yang semakin meningkat, tetapi juga karena nilai pasar skuad Garuda yang kini melonjak drastis. Menjelang laga penting melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, muncul fakta menarik yang mengejutkan banyak pihak. Timnas Indonesia yang berada di peringkat 127 FIFA ternyata memiliki nilai pasar yang jauh lebih tinggi dibandingkan tim peringkat 27 dunia, Australia. Berdasarkan data terbaru, nilai pasar timnas Indonesia saat ini mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar 650 miliar rupiah. Sementara itu, Australia yang secara peringkat lebih tinggi justru memiliki nilai pasar yang lebih rendah. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin tim yang selama ini dianggap sebagai tim mediocre kini memiliki market value lebih besar dibandingkan tim raksasa Asia seperti Australia? Jawabannya tentu terletak pada keberhasilan PSSI dalam mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang bermain di liga-liga top Eropa. Kehadiran nama-nama seperti Martin Paes, Mes Hilgers, Kevin Dix, Emil Audero, Nathan Chuaon, Jai Itzes, hingga Ragnar Oratmangoen telah membuat nilai pasar Indonesia meroket. Selain itu, para pemain ini membawa pengalaman bermain di kompetisi elit yang tentunya berdampak pada peningkatan kualitas permainan Garuda di lapangan. Namun, meskipun secara nilai pasar lebih tinggi, ini bukan jaminan bahwa Indonesia bisa dengan mudah mengalahkan Australia. Pengalaman bertanding di level internasional, mentalitas juara, serta tradisi sepak bola yang kuat masih menjadi faktor pembeda utama antara kedua tim. Craig Godwin kaget dengan lonjakan nilai timnas Indonesia. Di tengah perhatian yang tertuju pada laga ini, winger andalan timnas Australia, Craig Godwin, memberikan komentarnya tentang perkembangan pesat timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media Australia, Godwin mengaku terkejut dengan transformasi besar yang terjadi pada skuad Garuda. Menurutnya, Indonesia yang dulu sering dianggap sebagai tim lemah di Asia kini telah berubah menjadi tim yang sangat kompetitif. Peningkatan drastis dalam waktu singkat ini membuatnya penasaran dengan strategi yang diterapkan oleh PSSI dalam membangun tim. Jujur, ini mengejutkan. Saya tidak menyangka Indonesia bisa memiliki nilai pasar setinggi ini. Mereka mendatangkan pemain-pemain dari liga-liga top Eropa, dan sekarang mereka terlihat jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, ujar Godwin. Ia juga mengakui bahwa komposisi pemain timnas Indonesia saat ini jauh lebih berkualitas dibanding beberapa tahun lalu. Kehadiran para pemain naturalisasi yang sudah berpengalaman di kompetisi elit membawa dampak besar terhadap cara bermain Indonesia. Saya melihat ada nama-nama seperti Mes Hilgers, Emil Audero, Martin Paes, Jai Itzes, dan beberapa lainnya. Mereka adalah pemain yang punya pengalaman di liga besar. Tentu saja, ini membuat timnas Indonesia menjadi lebih berbahaya. Tambahnya, Australia tak lagi bisa remehkan timnas Indonesia. Godwin menegaskan bahwa Australia tidak akan lagi meremehkan timnas Indonesia seperti sebelumnya. Jika dulu laga melawan Indonesia dianggap sebagai pertandingan yang relatif mudah bagi Soceroos, kini mereka harus bersiap menghadapi perlawanan sengit dari Garuda. Kami tahu pertandingan ini tidak akan mudah. Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap enteng. Mereka berkembang pesat dan memiliki pemain-pemain berkualitas.
Jadi kami harus memastikan persiapan yang matang agar tidak terkejut dengan permainan agresif mereka, kata Godwin. Ia juga menambahkan bahwa Australia harus menemukan strategi yang tepat untuk menghadapi kecepatan dan determinasi yang dimiliki pemain Indonesia. Jika tidak, mereka bisa saja kehilangan poin berharga dalam laga ini. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.